Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kuliah kedua ini, saya menyampaikan Borologic Update. Bagian pembukanya, bab pembuka kuliah kedua, Borologic Update. Borobudur, peninggalan Nabi Sulaiman. Di tanah Jawa. Pada kuliah pertama sudah dipasangkan surat Al-Insan dan surat Tur di sini, sehingga mengenali Wildan dan Ghilman. Kita meletakkan ayat surat Al-Insan di sini. Wildan di ayat 19 surat Al-Insan. Mengitari atas mereka wildan yang kekal. Apabila engkau lihat mereka, engkau sangka mereka mutiara yang bertaburan. Surat Al-Insan ayat 19. Stupanya terbuka, dan wildan itu artinya anak muda. Nah, tamasilnya ini memang ekspresinya anak muda. Ternyata surat Al-Insan itu ayatnya 31. Lalu melanjutkan ke surat Tur. Kita bertemu Ghilman. Mengitari atas mereka Ghilman untuk mereka, seperti sesungguhnya mereka mutiara yang tersimpan. Stupanya terbuka, ekspresinya agak tua, sehingga wildan sebagai anak muda terlihat dia lebih muda dari si Ghilman. Dalam pelajaran anak sekolah dasar juga, Ghilman itu memang agak tua dari si wildan. Arpadatu berbisik. Sekarang coba letakkan surat Al-Quran dari nomor 100 sampai nomor 17. Ini 100 sampai 114. Kemudian dilanjutkan dari 1 sampai 17. Itu bisikan Arpadatu. Lalu bentang nomor surat itu di pasir. Dibentang nih di pasir nih.
dari 100, dari kiri 100, kanan 17. Lalu buat grafik batang ayat satuannya. Karena lingkaran ketiga adalah daerah satuan. Nah, ini seperti pilar Al-Quran. Lingkaran ketiga itu memang lingkaran satuan. Lingkaran kedua itu lingkaran puluhan, yang di dalam itu lingkaran ratusan, yang di dalam itu lagi lingkaran basmalah pembuka. Jadi Arupadatu itu seperti pilar Al-Quran. Lingkaran ketiga adalah daerah satuan katanya. Jadi kita harus bikin grafik batang, tapi bilangan ayat satuannya saja. Nah, itu kayak grafik batangnya. Contohnya surah Al-Baqarah nih, nomor 2 nih kan. Kita cuma bikin 6 karena ayatnya kan 286 nih. Ini kan ayatnya 286. Nah, di daerah satuannya kan cuma 6 nih. Tingginya 6. 80 di daerah puluhan. Di lingkaran kedua. Itu perintah spiritual. Lalu katanya, tukarkan letak. Wah, tukarkan letak surat 16 dan surat 100. Namakan ini transformasi 31. Jadi transformasi 31 antara 100 dan 16. Karena semua kan ada 32. Ditukarkan nih. Nah, itu dari sana ke sana kan 31 tuh bisa dilihat. Nah, ditukarkan. Penukaran 31. Terjadi bentuk seimbang. 8 bentuk seimbang. Delapan bentuk seimbang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 keseimbangan langsung. Ini satu permulaan yang bagus untuk mengenalkan pemindahan dan penukaran. Setelah dipindah, kalau dalam kisahnya Nabi Sulaiman setelah dipindah, dia melakukan perubahan, diubah arsnya, diubah bangunannya. Nah, sekarang kalau kita ubah ini setelah dipindah, seperti ini dia. Seperti suatu masjid di Jakarta. Ini ada sebuah masjid di Jakarta yang di sebelahnya ada gereja yang gede tinggi. Seperti nah, pertanyaannya adalah mengapa 31
Mengapa transformasinya 31? Kalau kita bawa sebuah titik pada waktu 50 ke kanan sejauh 19, maka itu sama dengan kita bawa ke kiri sejauh 31 di waktu 50. Seyogyanya lah 31 sama dengan 19 di waktu 50. (31) sama dengan 19 di waktu 50. Ini waktu 50 kita berjalan 19 dari titik 0. Titik 0 itu ya titik 50. Kita sampai di 19. Nah, itu sama dengan kita berjalan dengan arah yang berlawanan dari titik 0 sebanyak 31. Karena 31 ditambah 19 itu 50. Pada bab Permata Sulaiman, Wildan tidak diberi nomor 19, tetapi 43 sebagai wakil Mutiara Hamim. Mengitari atas mereka Wildan yang kekal. Apabila engkau lihat mereka, engkau sangka mereka mutiara yang bertaburan. Lu'an di sini. Atau lu'un. Jadi di sini mutiara Hamim nomor 43. Stupanya terbuka nomor 43. Hamim. Ini dalam bab permata Sulaiman yang hilang. Nah, sehingga kalau kita teruskan sampai 50, karena dia berlaku waktu 50 di sini, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini teruskan 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Karena ini waktu 50 ya. Karena permata salat itu kan, permata Al-Quran itu bicaranya di waktu 50. Nah, kemudian satu lagi, sampai 6 dia. Kemudian dia masuk ke dalam. Nah, dia sampai di Hilman itu di angka 28. Tidak 24. Sama dengan ini, Wildan tidak di 19 tapi di 43. Nah, 28 ini adalah mutiara
Tosin Mim. Maksudnya surat ke-28 pada Al-Quran dibuka dengan Tosin Mim. Sedangkan surat ke-43 pada Al-Quran dibuka dengan Hamim. Hilman itu kan 24 karena surah Insan itu 31, kemudian dilanjutkan ke surat Tur. Itu ceritanya kan. Ini surah Insan sampai 31 dan ini surat Tur. Makanya 24 dia. Dan itu memang surat Tur ayat 24 itu bicara tentang Hilman. Hilman. Tetapi Hilman itu juga dikatakan mutiara. Ya, sebagai mutiara dia di nomor 28. Kalau ditanya, mengapa ini di 43? Karena ini 24 sesuatu kan. Ini kan tadi 24. Jadi dia jam, dia loncat, nah, dia loncat ke sini jadi 25 di sini, ya sambil 43 di sini. Kalau dalam kisah Nabi Musa ini namanya Tolako. Kalau dalam kisah Zulkarnain Sababa. Kalau dalam Al-Quran namanya transformasi. Jadi di Arupadatu itu ada mutiara, ada dua mutiara. Mutiara 43 dan mutiara 28. Mutiara 43 itu adalah Hamim dan mutiara 28 itu adalah Tosin Mim. Sehingga semua permata itu jumlahnya 50 tambah 28 kata Arupadatu. Karena tadi kan 28 ya kan, sini ini 28, setelah dia masuk 50 kemudian nanti jadi berarti 50 tambah 28 78. Permata Sulaiman yang hilang itu 78 buah semuanya. Dan itu dibenarkan oleh permata salat dengan dua titik sama, 28 dan 43. 43 nih, ini 28 membentuk sudut air. Nah, kata-kata membentuk sudut air ini spektakuler karena itu pesan akhir zaman. Manusia tahu sudut air itu kan akhir zaman, mana dulu mana tahu orang sudut air. Orang molekul air yang dia gak bisa dilihat. Sudut air itu 104,5 derajat. Tapi di permata ini nggak bisa dilihat, harus dikembalikan ke permata Al-Qur'annya. Artinya dia bisa dihitung di sini. Karena di sini ada yang dihilangkan nih, yang tidak dibuka huruf kota dihilangkan. Tapi kalau dihitung semua dia bisa dihitung nih 29/100 kali 360 derajat. Nah, di Arupadatu itu juga ada sudut air. Tapi sudut air di Arupadatu ini yang satunya lebih dekat ke pusat, putar. Kalau di permata tidak kan? Kalau di permata kan dia nggak melihatkan dekat kan? Tapi kalau di sini dia melihatkan ini lebih dekat loh. Artinya dia lebih ngajarin kita soal orbit hidrogen. Orbit hidrogen di oksigen itu yang satu lebih dekat, bukan sama. Kalau sama tabrakan dia. Yang satu lebih dekat, yang satu lebih jauh.
Itu sudut air yang sesungguhnya. Artinya orbitnya hidrogen di oksigen itu tidak sama. Yang satu dekat, yang satu jauh. Itu yang mau diajarkan di sini. Ada sudut air di sini. Dari sinilah difahami mengapa sofa lebih dekat ke Ka'bah dari Marwah. Ini sofanya, ini marwahnya. Sehingga kita faham mengapa Siti Hajar ditinggal di tempat yang tidak ada air, agar dia lari-lari dengan moto cari air. Karena di sana ada sudut air. Wah, luar biasa. Dulu nggak masuk akal. Gimana Nabi Ibrahim ini meninggalkan anak istrinya di sana tidak ada air? Ternyata memaksa dia untuk lari-lari dengan moto cari air. Luar biasa kan? Ternyata di situ ada sudut air yang mau dipesankan. Sofa lebih dekat. Nah, pernyataan yang seperti ini belum pernah kita dengar sebelumnya. Kecuali setelah Borobudur ditemukan bahwa sofa itu lebih dekat, alasannya karena dia di lingkaran kedua. Dekat ini, selama ini orang tidak peduli. Mengapa dekat tidak pernah ditanya. Ini jauh. Nah, model dekat dan jauh ini adalah kode kerajaan. Inilah orbital planet yang dilihat oleh Nabi Ibrahim melihat matahari, bulan, dan kaukab. Nah, itu adalah kerajaan dikatakan. Kode kerajaan. Dan ternyata itu model seperti dekat dan jauh itu ada di Bukit Pasir Al-Ahqaf. Tapi tidak lagi dengan sudut air, tapi dengan pintu air. Ya, sehingga dia memberi inspirasi kepada kita asal-muasal sofa, Bukit Sofa. Jadi kalau kita bertanya bagaimana terjadinya Bukit Sofa, bagaimana terjadinya Bukit Marwah, itu bekas pintu air jawabnya. Bentuk mudanya masih bisa kita lihat sekarang, yaitu di kawasan Bromo. Anda lihat ini pintu air ini besar sekali kan? Dan ini ada di buku Borobudur peninggalan Nabi Sulaiman. Di belakangnya itu di halaman-halaman terakhirnya itu ada. Dan kebanyakan orang membaca buku itu tidak mengerti sudut air ini. Jadi mengapa 31? Karena 31 sama dengan 19 di waktu 50 jawabnya. Demikian bab pembuka kuliah kedua. Selanjutnya katanya tulis nomor surat dari 25 sampai 56 pada lingkaran ketiga Rupadatu. Wah, Rupadatu lagi ya. Nah, seperti ini dia. Dari 25 kita lihat di sini tempat 3 di Wildan nih. Di Wildan 43 sampai 56, berarti 32 surat juga. Lakukan seperti yang pertama, berarti kita harus bentang dia di pasir ya. Berarti kita harus tulis lagi ayat satuannya. Nah, ayat satuannya aja.
Ayat puluhannya di lingkaran kedua. Adakan 3 pasang penukaran. Lakukan 3 pasang penukaran. 55 dengan 37, 54 dengan 36, 25 dengan 43. Namakan ini transformasi 19. Jadi bukan transformasi 31, transformasi 19. 55, ini 55 dengan 36, ini 36. 55 sama 37, 54 dengan 36. Anda lihat bangun ini terjadi gimana nih? Nah, terjadi bangun seperti ini. Kemudian 25 dengan 43. Ini tadi 54 tadi di sini kan? Nah, ini ada 19. Kemudian 37 kan tadi di sini. Ini 55 tadi di sini kan? Yang itu juga 19. Terus 43 tadi kan di sini. Nah, 25 kan tadi di sini. Nah, ini juga 19. Jadi transformasi 19 atau transformasi aksioma Sulaiman. Nah, kalau kita barengan dia begitu dia. Yang kita perhatikan pertama itu bangun Y. Bangun Y ini 3 dimensinya seperti ini. Nah, ini ada 3 tangga ini. Ini adalah modal Arvanati. Jika diputar, nah, dia di 3 piring. Jadi ansih Al-Quran itu menggambarkan Arvanati. Selanjutnya, untuk membuktikan pemindahan. Jadi ini bangun dia ini adalah Arupadatu. Ini yang diperhatikan 3 keseimbangan yang jadi perhatian. Tuh, 3 ini saja yang jadi perhatian. Apa itu? Bangun dia dan bangun sayap ini. Ada pola 5-3 di sini. 5, ini 3. Kalau bangun dia ini dipindah, terjadi 053. Jadi pola 053. Kalau di situ Arupadatu, Arupadatunya dipindah, terjadi juga pola sama, karena dia sama-sama. Arupadatu ya bangun Y. Ya ada ingin pembuktian bagaimana, ingin datang ke sana dengan lorong waktu, Anda lihat baru percaya. Nggak bisa. Harus dengan formula seperti ini. Nah, ini Istana Ratu Boko, ini kosong. Nah, ini 5 dan ini 3. Jadi Arupadatu itu di sini dulunya. Pindah, terjadi 053 juga. Itu pembuktian, bukan utak-atik gatok. Nah, ini bangun sayap, ada kode 234.
Di tangganya itu ada 2, 3, 4 kodenya. Nah, ini 2, ini 3, ini 4. 2, 3, 4 bangun sayap. Ada 5 banget kan ini. Nah, kode sayap itu memang 2, 3, 4. Tiga itu ini dia 3 kan ini. Jadi terjadi pola 053 ketika bangun Y ini pindah. Dan itu adalah sama dengan arpa datu yang pindah. Nah, ini bukti ada kamus azim di Boko yang sekarang dapat dilihat di Borobudur. Karena dipindahkannya di sini. Nah, ini Al-Azim itu. Kamus Al-Azim yang kedua. Jadi kalau ditanya apa pentingnya membicarakan Borobudur peninggalan Nabi Sulaiman, ditemukan kamus kedua kata Al-Azim. Selama ini ente nggak temu ini, ente nggak menemukan itu benda yang dipindah itu. Jadi Anda tidak bisa lihat tuh yang mana yang dikatakan walaha arsun azim alaihi hud itu. Berarti Anda kehilangan satu kamus kan. Ini Hud bilang, aku dapati seorang perempuan menguasai mereka dan dia diberi tiap sesuatu dan adalah baginya ars yang azim. Nah, azim ini kamus kedua kata azim. Karena Anda belum menemukannya, berarti Anda tidak sempurna memahami kata al-azim karena Anda belum lihat tuh bagaimana arsun azim itu. Itu persoalannya. Jadi ditemukannya benda yang dipindah itu, nah, berarti kita melihat, oh, itu yang dikatakan arsun azim. Nah, itu pentingnya di situ. Kamus pertamanya kan jurang yang dalam, kata Nabi Musa kan, waktu dia pukul tongkatnya kan, ayatnya mengatakan katsaudil azim, seperti jurang yang dalam. Nah, selama ini dibilang jurang yang besar, Anda ragu-ragu. Nggak berani Anda katakan jurang yang dalam karena pembanding keduanya Anda tidak temu. Padahal itu jurang yang dalam atau jurang yang panjang, artinya panjang. Nah, ini ombak yang berputar itu, nah, ini yang kita katakan taudil azim dan ini arsun azim. Ini dikatakan oleh Hud, olah arsun azim. Ini kalau Anda ke Borobudur, ingatlah bahwa kamus Al-Azim yang kedua itu Anda lihat, ini kamus Al-Azim yang kedua. Jadi kamus kedua kata Al-Azim terjadi di Boko. Yaitu yang perlu diketahui. Terjadinya di mana itu? Di Boko. Hud waktu itu melihat bangunan itu di Boko. Dia laporkan kepada Nabi Sulaiman. Nah, ternyata kamus pertama terjadi tidak jauh dari Boko, yaitu dekat desa Mesir di Wonogiri. Desa Mesirnya di Wonogiri, dekat desa Mesir. Nah, ini desa Mesir. Jadi di Pulau Jawa ada desa Mesir. Selanjutnya Anda harus mengklik bagian ketiga. Pantai Parangkusumo 9 dan 10 Muharram. Hari ini kan tanggal 11 Muharram. Itu kemarin terjadinya. 10 Muharram itu kan tanggal 29 Agustus.
sini dia. Di sini dia. Tergulungnya laut. Nah, rombongan Nabi Musa itu mendarat di Parangkusumo. Ini cuma sekitar 60 km dari Boko. Nah, itu rombongannya Bani Israel. Nabi Musa membawa rombongannya masuk ke pantai Parangkusumo. Ini catatan sejarah yang paling penting karena Nabi Muhammad mengatakan, insya Allah tahun depan aku juga puasa katanya. Tapi Rasulullah karena udah wafat, jadi nggak jadi puasa. Jadi umat Islam mengapresiasi puasanya orang Yahudi tanggal 9 dan 10 Muharram itu. Karena ini peristiwa besar terjadinya di pantai Parangkusumo. Dasar ini. Ini Nusantara itu 90 kali negeri aman. Bagaimana itu? Nah, ikuti seminarnya tanggal 30. Insya Allah tanggal 30 Agustus 11 Muharram. Pakai Zoom. Mendaftarnya ke sini.